Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Wahid dari kelompok 12. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi pengertian game teori. Definisi ilmu yang mempelajari perilaku pengambilan keputusan oleh pihak-pihak pemain yang tindakannya saling mempengaruhi. Tujuan adalah mencari strategi terbaik optimal untuk setiap pemain dengan mempertimbangkan tindakan lawan. Secara singkat adalah didirikannya oleh John von Neumann dan Oscar Mogenstein 1944 dalam buku Theory of Game and Economic Behavior. Untuk komponen utama game: 1. Pemain atau player, orang atau berkelompok yang membuat keputusan. Contoh, perusahaan atau pemerintahan individu. 2. Strategi atau himpunan tindakan yang bisa dipilih setiap pemain. 3. Hasil outcomes atau pemain dari kombinasi strategi yang dipilih semua pemain. 4. Gunakan playoff atau nilai keuntungan atau rugi yang diterima pemain dari hasil tertentu, biasanya dalam bentuk angka. 5. Informasi atau tingkat pengetahuan pemain tentang strategi hasil lawan. Klarifikasi game 1 atau 2. Berdasarkan jumlah pemain, 2 pemain game antara 2 pihak. Contoh game visioner. Dilem, banyak pemain game dengan lebih dari 2 pihak. Contoh pesaing pasar, banyak perusahaan. Berdasarkan jumlah strategi hanya 1. Setiap pemain hanya punya 1 pilihan. Strategi banyak, setiap pemain punya beberapa pilihan. Klarifikasi game 2. Berdasarkan jumlah gunakan game 0, jumlah gunakan semua pemain selalu 1 menang 1 kalah. Contoh catur. Game bukan 0, jumlah gunakan bisa berubah, semua bisa menang atau kalah bersama. Contoh kerja sama tim. Berdasarkan informasi game dengan informasi lengkap, semua pemain tahu strategi dan gunakan lawan. Game dengan informasi tidak lengkap, pemain tidak tahu semua informasi lawan. Metode 1, strategi dominan. Definisi strategi yang memberikan gunakan lebih baik bagi pemain tanpa tergantung pada strategi lawan. Jenis: dominasi kuat atau lebih baik dalam semua situasi. Dominasi lemah atau lebih baik atau sama dalam semua situasi. Cara mencari: bandingkan gunakan setiap strategi pemain terhadap semua strategi lawan. Kesimpulan adalah pemain akan selalu memilih strategi dominan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu contoh strategi dominan. Misal, dua perusahaan A dan B memutuskan apakah akan menaikkan harga atau tidak. Jika perusahaan A mempertimbangkan keputusannya, maka ketika perusahaan B menaikkan harga, A memperoleh keuntungan 5 jika ikut menaikkan harga dan 8 jika tidak menaikkan harga. Dalam kondisi ini, tidak menaikkan harga jelas lebih menguntungkan. Selanjutnya, ketika perusahaan B tidak menaikkan harga, A hanya memperoleh keuntungan 2 jika menaikkan harga. Sedangkan jika tidak menaikkan harga, keuntungan menjadi 3. Pilihan tidak menaikkan harga memberikan hasil yang lebih baik. Artinya, bagi perusahaan A, strategi tidak menaikkan harga yang selalu menghasilkan keuntungan lebih tinggi tanpa bergantung pada keputusan perusahaan B. Keputusan tersebut menghasilkan 3,3 yang disebut sebagai hasil optimal karena masing-masing perusahaan telah memilih strategi terbaiknya tanpa perlu mengubah keputusan berdasarkan tindakan lawan. Yang selanjutnya, metode titik naas. Definisinya yaitu situasi di mana tidak ada pemain yang ingin mengubah strateginya jika strategi lawan tetap. Yang pertama yaitu untuk setiap pemain temukan strategi terbaik jika lawan memiliki strategi tertentu. Kedua,
titik di mana kedua pemain memilih strategi terbaik mereka secara bersamaan adalah titik naas. Contoh titik naas atau prisoner's dilemma. Dua tersangka X dan Y harus memilih bersedia bicara atau tidak. Jika X memilih untuk bicara, maka bagi Y pilihan yang paling menguntungkan adalah ikut bicara karena memberikan payoff 3 dibandingkan 1 jika Y tidak bicara. Sebaliknya, jika X memilih tidak berbicara, Y tetap Y tetap lebih diuntungkan dengan bicara karena memperoleh payoff 5 dibandingkan 2 jika tetap diam. Artinya, bagi Y strategi bicara selalu menjadi pilihan terbaik apapun keputusan Y. Karena kedua tersangka memiliki insentif rasional yang sama, maka masing-masing akan memilih bicara. Pertemuan dua strategi terbaik inilah yang disebut titik naas, yaitu kondisi di mana tidak ada pihak yang diuntungkan jika mengubah keputusan secara sepihak. Hasil akhirnya adalah kombinasi bicara dengan payoff 3,3. Yang selanjutnya metode minimax untuk game non jumlah. Definisinya strategi di mana pemain mencoba meminimalkan kekurangan maksimum yang bisa diterima atau memaksimalkan keuntungan minimum. Untuk mencarinya, yaitu yang pertama, untuk setiap strategi pemain satu, temukan gunakan minimum yang bisa didapatkan. Yang kedua, pilih strategi dengan gunakan minimum terbesar, maksimum. Yang ketiga, untuk setiap pemain strategi 2, temukan gunakan maksimum yang diterima dari pemain satu. Yang keempat, pilih strategi dengan gunakan maksimum terkecil minimax. Hasil optimal jika maksimum minimax maka itu adalah titik keseimbangan minimax. Contoh minimax. Game non jumlah antara pemain A dan B. Dari sudut pandang A, langkah pertama adalah melihat setiap strategi yang dimiliki yaitu A1, A2, dan A3. Lalu mengidentifikasi nilai keuntungan paling kecil yang mungkin diperoleh dari masing-masing strategi tersebut. Pada strategi A1, keuntungan terendah yang bisa diterima A adalah 1. Pada strategi A2, keuntungan terendah adalah 2. Pada strategi A3 juga 2. Karena pemain A berusaha memaksimalkan keuntungan minimum yang dapat dijamin, maka A akan memilih strategi dengan nilai minimum terbesar yaitu A2 dan A3. Nilai ini disebut sebagai maksimin yaitu sebesar 2. Selanjutnya, dari sudut pandang B, dari sudut pemain B, tujuan utamanya adalah meminimalkan keuntungan maksimum yang diperoleh oleh A. Oleh karena itu, B melihat strategi B1, B2, dan B3, lalu memperlihatkan nilai keuntungan terbesar A pada masing-masing kolom. Strategi B menghasilkan keuntungan maksimum A sebesar 4, B2 sebesar 5, dan B3 sebesar 6. Di antara ketiganya, nilai maksimum terkecil adalah 4, yaitu di B1. Namun jika dibandingkan dengan nilai maksimin A yang sebesar 2, keseimbangan minimax tercapai pada nilai 2, sehingga B secara rasional akan memilih strategi yang dibatasi keuntungan A pada angka tersebut, yaitu B1 atau B2. Dengan demikian, keseimbangan minimax terjadi ketika pemain A memilih strategi A2 dan A3 atau A3 dan pemain B memilih strategi B1 atau B2 dengan nilai pemain sebesar 2. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada pemain yang dapat memiliki posisi secara sepihak tanpa memperburuk hasil sendiri. Yang selanjutnya, aplikasi game teori dalam kehidupan nyata. Yang pertama, bisnis dan persaingan pasar, menentukan harga pasar, pemasaran, dan pengembangan produk. Yang kedua, politik, strategi kampanye, negosiasi antar negara. Yang ketiga, ekonomi, kebijakan moneter, perdagangan internasional. Yang keempat, kesehatan,
strategi pencegahan penyakit dan distribusi vaksin. Yang kelima, kehidupan sehari-hari, negosiasi harga, pemilihan teman sekelompok. Jadi kesimpulannya adalah game teori adalah kerangka ilmiah untuk menganalisis pengambilan keputusan yang melibatkan lebih dari satu pihak di mana setiap tindakan saling mempengaruhi. Game teori membantu pemain untuk menentukan strategi optimal dengan mempertimbangkan kemungkinan tindakan lawan secara rasional. Komponen utama game teori meliputi strategi, payoff, keuntungan atau kerugian, hasil, dan informasi. Yang selanjutnya, game teori memiliki berbagai klasifikasi seperti game 2 atau banyak pemain, game 0, jumlah, dan bukan 0 jumlah, seperti game dengan informasi lengkap dan tidak lengkap. Metode strategi dominan memungkinkan pemain memilih strategi terbaik tanpa bergantung pada keputusan lawan. Titik nas menunjukkan kondisi keseimbangan di mana tidak ada pemain yang diuntungkan dengan mengubah strategi secara sepihak. Metode minimax digunakan pada game 0 jumlah untuk meminimalkan kerugian maksimum atau memaksimalkan keuntungan minimum. Game teori dapat diterapkan secara luas dalam bidang bisnis, ekonomi, politik, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Dengan penerapan game teori, pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih logis, sistematis, dan strategis. Baik, mungkin itu dari kelompok 12, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.